Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih, ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan tetap semangat dan selalu sehat. Jangan lupa bahagia. Hari ini kita akan membaca Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Engkau memberikan jaminan dan kepastian keselamatan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Bukalah hati kami untuk mendengarkan sabdanya yang menjadi pelita bagi hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya, segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil hari ini mewartakan kepada kita Yesus yang menubuatkan kehancuran Yerusalem. Yerusalem dengan bait Allahnya akan runtuh. Orang begitu mengagumi bangunan fisik bait Allah pada waktu itu, dengan berbagai macam batu yang indah, dengan hiasan-hiasan persembahan yang mempesona hati manusia. Namun Yesus mengingatkan, janganlah hal-hal itu membuatmu terpesona, karena semua itu akan hancur. Dan bahkan tidak ada satu batu pun yang numpang di atas batu yang lain. Suatu kehancuran yang dahsyat. Apa artinya kalau Yesus menyampaikan ini kepada para pendengarnya waktu itu, dan makna rohani yang bisa kita renungkan pada hari ini? Yang pertama, tentu Yesus tidak sedang menakut-nakuti para pendengarnya. Yesus tetap dengan tegas mengatakan, kalau terjadi kehancuran, kalau terjadi perang,
kalau terjadi gempa bumi, kalau terjadi sakit penyakit, sampar disebut tadi ya, penyakit sampar terjadi dan menimpa, tidak berarti bahwa segala sesuatunya akan berakhir begitu saja. Tidak berarti bahwa ekstrimnya dikatakan kiamat akan terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kondisi itu, Yesus mengajak kita semua untuk tetap percaya, berpegang pada kasih Allah yang dinyatakan kepada kita, terutama dalam diri Yesus. Maka berdasarkan pada hal yang kedua ini, kita bisa menghubungkannya dengan kitab Nabi Yeremia. Nabi Yeremia mengatakan dalam kitabnya, pada kitab Yeremia bab 29 ayat 11, Allah Bapa telah mempersiapkan masa depan bagi kita sejak awal mula. Maka Nabi Yesaya mengatakan, rencanakanlah untuk kesejahteraanmu dan bukan untuk celaka, untuk memberimu masa depan yang penuh harapan. Itulah Allah kita. Maka kalau Yesus pada hari ini mewartakan tentang kehancuran bait Allah yang dikagumi manusia, kita diajak untuk tidak mengandalkan hal-hal yang bersifat fisik, materi, yang semuanya itu serba sementara. Kita diajak untuk memikirkan hal-hal yang lebih mulia dengan hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam pergaulan kita dengan sesama, dalam relasi kita juga dengan alam semesta ini. Kita tidak boleh memandang segala sesuatunya melulu secara manusiawi dan materialistik. Mengapa? Di balik semua peristiwa itu, di balik seluruh alam ciptaan ini, Allah hadir menyertai kita. Dan oleh karena itu, melampaui semua itu, kita diajak untuk tetap mengandalkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Kalau itu yang terjadi, maka sabda Yesus yang jauh lebih penting pada hari ini, yakni peneguhan, kalau semua itu terjadi, hal-hal yang buruk itu terjadi, jangan takut. Dan persis itulah sebagai penggenapan apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, bahwa Allah yang menjamin hidup kita, Allah yang telah merencanakan kesejahteraan dan keselamatan kita, bukan kebinasaan, bukan celaka. Allah menganugerahkan masa depan yang penuh pengharapan. Oleh karena itu, semoga dengan merenungkan Injil hari ini, kita juga tetap dikuatkan, diteguhkan, dan bukan menjadi cemas dan takut. Bahwa hari-hari ini kita masih menghadapi yang disebut pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya selesai. Kita tetap diajak untuk waspada, berjaga-jaga, namun juga tidak dengan kecemasan dan ketakutan. Oleh karena itu, mari sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam situasi-situasi yang paling buruk sekalipun yang kita alami, kita tetap percaya, mengalami, merasakan, dan mengimani Kristus yang menyertai kita. Kristuslah Allah yang selalu menyertai kita, Sang Immanuel. Dalam keadaan-keadaan yang paling buruk sekalipun, Kristus berada bersama kita. Dan inilah sumber kebahagiaan kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya.
Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam